Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gemelo Katvan Kurniawan. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas studi kasus informatika. Untuk studi kasusnya, sebuah sekolah baru saja mengupgrade jaringan komputer di laboratorium informatika mereka. Namun setelah pemasangan, beberapa komputer mengalami masalah seperti tidak bisa terhubung ke internet, koneksi sering terputus-putus. Beberapa komputer dapat mengakses jaringan lokal tetapi tidak bisa mengakses situs web eksternal. Nah, untuk tugasnya, kita diminta untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk pembahasan permasalahannya akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, tugas kita yang pertama yaitu identifikasi penyebab. Nah, masalah yang pertama itu komputer tidak bisa terhubung ke internet. Penyebabnya yaitu antara kabel jaringan tidak terhubung dengan baik atau memang switchnya yang bermasalah. Yang kedua, koneksi sering terputus-putus. Penyebabnya kemungkinan kualitas kabel jaringan itu buruk atau rusak atau overload pada router. Yang ketiga, hanya beberapa komputer yang bisa mengakses jaringan lokal. Penyebabnya yaitu kemungkinan pengaturan gateway yang salah atau proxy membatasi akses ke internet. Nah, untuk tugas kita yang kedua yaitu memberikan langkah-langkah sistematis. Langkah yang pertama yaitu pemeriksaan fisik, yaitu kita memeriksa semua koneksi kabelan untuk memastikan tidak ada kabel yang longgar ataupun rusak. Yang kedua, pastikan semua perangkat jaringan dalam kondisi menyala dan berfungsi. Untuk langkah yang kedua yaitu pemeriksaan konfigurasi IP, yaitu dengan menggunakan perintah ipconfig untuk mengecek apakah komputer mendapatkan alamat IP yang benar atau tidak. Untuk langkah yang ketiga yaitu teks koneksi jaringan dengan menggunakan perintah ping 8888 untuk mengecek apakah komputer bisa terhubung ke internet atau tidak. Dan untuk langkah yang keempat yaitu periksa pengaturan router dan firewall dengan masuk ke halaman konfigurasi router dan pastikan tidak ada pembatasan akses ke internet. Untuk langkah yang kelima yaitu analisis beban jaringan dengan memeriksa apakah terlalu banyak perangkat yang terhubung ke jaringan dan membebani bandwidth atau tidak. Selain itu, bisa menggunakan software monitoring jaringan untuk melihat apakah ada perangkat yang menghabiskan banyak bandwidth atau tidak. Nah, untuk langkah yang keenam atau yang terakhir yaitu perbarui firmware perangkat jaringan dengan memastikan router dan switch memiliki firmware terbaru untuk meningkatkan kinerja dan keamanan. Nah, untuk tugas kita yang terakhir yaitu membuat sketsa terkait permasalahannya serta memberikan solusi. Untuk sketsanya kurang lebih yang seperti ada di video ya. Mungkin di video kelihatan kurang jelas. Jadi untuk potensi titik masalahnya yaitu di koneksi antara modem dan router. Yang kedua, koneksi antara router dan switch. Yang ketiga, kabel atau port switch yang bermasalah. Yang ketiga, konfigurasi IP di komputer tertentu. Nah, untuk solusinya yaitu dengan melakukan perbaikan koneksi fisik, lalu konfigurasi IP dan DNS, lalu pemeriksaan firewall dan router, serta monitoring beban jaringan. Nah, sebelum video ini berakhir, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh penonton karena sudah menonton video ini dengan seksama. Selain itu, apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penjelasan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.